أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل وعلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى صلى الله عليه وعلى آل بيته السادة الشرفاء وأصحابه الكرام النبلاء أهل الصدق والوفاء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء الأوفى. أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى وراقبوه بالسر والنجوى فإن أجسادنا على النار لا تقوى فاستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أما بعد. Bapak dan Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita bahas bagaimana Sya'ban adalah ibarat muqaddimah li Ramadan. Sebenarnya kalau mengacu kepada para ulama salaf, mereka dulu jauh sebelum Sya'ban mereka sudah berdoa kepada Allah SWT supaya disampaikan ke bulan Ramadan. Dan ketika datang bulan Rajab, mereka ibaratnya sudah mulai menanam. Maka salah satu puasa yang juga dianjurkan adalah di bulan-bulan haram. Walaupun tidak ada secara spesifik harinya atau amalan ibadah tertentu atau dengan bilangan tertentu, tetapi secara umum sudah mulai menanam. Karena memang Rajab itu adalah bulan menahan diri dari kezaliman. Maka yang paling pas adalah juga memulai dengan puasa, karena puasa itu adalah perisai junnah, menahan dari kezaliman. Dan di bulan Sya'ban semakin diintensifkan lagi, ditingkatkan lagi, sebagai ibaratnya mereka menyebut di bulan Sya'ban itu bulan menyiram, merawat dan menyiram, supaya di bulan Ramadan hasil panennya banyak. Jadi Ramadan bukan memulai lagi bagi mereka, tapi Ramadan itu adalah memetik hasil. Jika tidak ada istilah orang puasa tua, nggak ada lagi. Kan sering tuh di kampung-kampung dulu, aku tidak puasa cuy, di puasa tua, puasa hari pertama berat sekali. Apa sebab? Tadilah ibarat orang sholat datang terlambat, kejaran pula sama imam kan, imam dah 10 pulang. Jadi akhirnya sesak napasnya. Tapi bagi Nabi sudah mencontoh pada kita Sya'ban ini adalah muqaddimah Ramadan, supaya apa? Di Ramadan menikmati. Sebab kalau sudah terbiasa, maka tidak lagi berat terasa. Ibaratnya kalau orang sedang panen, tuan-tuan mana yang lebih senang? Lebih tahan berlama-lama di kebun waktu panen, atau sedang menyiang, atau sedang menanam? Pasti panen lebih menyenangkan. Betul kan? Panen itu menyenangkan. Itu makanya mereka dulu sampai mengeluarkan ungkapan yang akhirnya dianggap sebagai hadis, tapi dia bukan hadis. Law alimal ibadu ma fi Ramadan la tamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Artinya hamba-hamba itu tahu bagaimana besarnya keuntungan di bulan Ramadan, maka mereka ingin sepanjang tahun itu adalah bulan Ramadan.
Ini bukan hadis, tapi ungkapan para ahli-ahli ibadah. Tapi di belakang hari menjadi anggap hadis oleh sebagian. Termasuk kami dulu. Kami dulu itu yang kami terima dari guru kan. Baru tahu setelah mengaji. Jadi itu sebab tidak ada salahnya kita awalnya tidak tahu. Ketika tidak tahu, akhirnya memusuhi, tidak mau menerima awal-awal. Tapi setelah kita lihat, wah, setelah belajar ternyata tidak sahih. Nah, tentu kita lebih nyaman menerima yang sahih. Nah, ada itu kaum muslimin dan muslimat mengaji itu berproses memang. Taib. Nah, kemudian Nabi menyebut tadi bahwa bulan Sya'ban itu ada peristiwa besar, yaitu bulan pelaporan amal kita. Amal kita dilaporkan. Kalau tuan-tuan, kalau sudah dilaporkan hasil pekerjaan, kira-kira apa yang terbayang? Tidak ada kontraktor sini. Hah? Kalau ada pelaporan diajukan, biasanya apa yang terjadi? Cair dana. Cair dana. Kalau amalan kita dilaporkan, tentu cair pahala. Tentu tidak mau. Tidak mau. Tak mau ya? Mau lah. Jadi setiap ada pelaporan pekerjaan itu sudah dangdikduk kita itu. Kapan cairnya? Nah, makanya kalau di instansi pemerintah itu kan tidak sendiri itu. Makanya di tahun akhir tahun pelaporan mereka sibuk. Kau tahu kerja di instansi pemerintah? Sibuk membuat laporan seperti kami sekarang ya. Selesai mahasiswa ujian, kami paling sibuk. Mahasiswa libur kan, dosen tak ada libur. Apa yang dikerjakan? Pertama meriksa ujian, habis itu beri nilai, setelah itu mengupload nilai ke sistem, selesai itu buat laporan apa namanya, habis itu membuat rencana perkuliahan. Habis libur, awak belum selesai juga. Tapi tahu nggak teman-teman kenapa kami bersemangat? Nanti ujung-ujungnya serdos cair. Kalau di perguruan tinggi namanya P2. Kalau lambat cairnya pada nanya-nanya itu. Mungkin gara-gara Dasman lambat buat laporan kan? Karena kolektif. Nah, akhirnya karena kolektif, tidak mau kita saling mendukung, saling membantu. Jelas ya? Jadi kalau ada laporan amal kita di bulan Sya'ban, tonton kira-kira serius tidak buat laporan? Sebab kalau tak serius bisa jadi temuan. Kalau sempat jadi temuan tak diterima laporan. Kalau tak diterima laporan, tidak cair. Makanya Nabi SAW ingin ketika amalnya diangkat, dilaporkan pada Allah dalam laporan tahunan, ada amalan penutup hari itu. Apa itu? Puasa. Uhibbu ayyurfa amali wa ana sha'im. Dan saya ingin amalan saya dilaporkan dalam keadaan berpuasa. Sehingga nanti kan biasanya, mohon maaf ya, kalau laporan pertama, Masya Allah, terima kasih dek, sini. Masya Allah, berapa ongkosnya? Berapa ongkos? Cukup? Sudah? Oh ya, Masya Allah. Masya Allah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jadi ingin saya amalan diangkat dalam keadaan berpuasa. Berarti Nabi ingin tunjukkan pada kita bahwa amalan penutup dengan puasa itu sangat dicintai Allah SWT. Oh benar ya, Allah suka kita puasa.
Apa dalilnya? Tak dalil lagi ya. Ceramah sekarang harus pakai dalil semuanya. Iya, buktinya Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau amalan-amalan umumnya ada apa namanya, istilahnya ukuran-ukuran pahalanya, nomenklaturnya. Amalan ini diberi 10 kali lipat, sah? Contoh, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Siapa yang berinfak, perumpamaannya satu apa namanya, seperti fisabilillah, seperti orang yang menanam satu biji. Satu biji ini menumbuhkan tanaman dengan 7 cabang. Setiap tangkai isinya 100 bikulli habbatin mi'atu habbah bikulli sumbulatin mi'atu habbah, berarti 10 kali lipat ya, sampai 700 kali lipat. Tapi puasa Allah katakan enggak, kullu amal ibni adam bi asyri amthaliha ila 700 dha'fin. Amalan anak Adam itu diberi pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, illa shaum, kecuali puasa. Dan sini tidak disebutkan puasanya apa puasa wajib ataupun sunat, kecuali puasa. Terus apa ganjarannya? Fa innahu li. Ini puasa memang orang-orang ikhlas. Coba kalau dia tidak karena saya, di depan orang bisa saja dia pura-pura puasa, sampai di rumah habis nasi seperiuk. Ya, kan gampang bikin bergaya loyo itu kan paling mudah. Yang paling itu bikin gaya kuat. Loyo itu payah. Tapi kalau orang kuat gaya loyo kan senang. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Dan aku yang akan siapkan balasannya tanpa batas. Apa rahasianya? Besok pertemuan ketiga ya. Kenapa puasa itu tak dikira pahalanya? Mau tahu juga sekarang? Habis bahan saya nanti. Ini belum selesai, nak tambah lagi. Kaum muslimin muslim secara singkat. Sebab Allah berikan pahala bagi orang sabar juga tidak terhingga. Dan di puasa ketiga jenis sabar ada. Sabar menanggung derita. Kan musibah tuh. Musibah terbesar kan lapar. Karena ujungnya mati. Sabar tuh menahan itu. Maka pahalanya innahu yafasabiru ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar dipahala tanpa kira. Yang kedua, jenis kesabaran kedua, sabar dalam beribadah kepada Allah. Kalau tidak sabar kita, imam baca qul huwallahnya panjang, tapi kalau kita sabar baca Al-Baqarah pendek. Ya, ini terjadi ini, kisahnya ada di sebuah masjid di Basrah. Mereka sholat tarawih 3 malam tamat Al-Quran. Kalau kita 30 malam tidak tamat juz 30. Iya, ini tidak 3 malam tamat 30 juz. Satu hari atau suatu waktu imam utamanya sakit, ganti imam dua. Imam dua mungkin karena mempertimbangkan jemaah, dia persingkat jadi 3 malam tamat, jadi 4 malam baru tamat, berarti 7 juz setengah semalam. Protes makmumnya, kenapa dikurangi? Sahih? Nah, tapi kalau kita enggak, karena biasa wadduha sampai An-Nas,
besok dibaca oleh Imam Al-Baqarah, walaupun halaman cuma satu rakaat, protes. Yang protes bukan jemaah aja, pengurus itu protes, siapa yang cari imam kayak gini? Itu. Jadi memang beda, mereka sabar sehingga tahan 10 juz semalam. Kalau kita tidak sabar, juz 30 aja tidak tamat 30 malam. Itu beda. Nah, sabar beribadah juga pahala tanpa hisab. Sabar ketiga, nomor 2 tuh, sabar nabar, sabar dalam beribadah, dan sabar yang ketiga, sabar tidak berbuat maksiat. Maka orang puasa matanya ditundukkan, pikirannya dibersihkan. Ada yang ngajak kelahi, wah maaf mas sedang puasa, kalau mau juga nanti pas Idul Fitri aja. Ya kan dia tahu tidak bakal diterima tantangan Idul Fitri. Idul Fitri kan kata masanya bermakna apa kan? Maaf lahir. Sampai utang pun dianggap lunas gara-gara maaf Idul Fitri itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi nak dusta ingat puasa, sabar berbuat maksiat. Nah, mohon maaf, istri sendiri aja tidak boleh istri sendiri tidak boleh. Sabar kan? Karena waktu itu maksiat kalau di siang hari. Kalau malam nikmat. Karokso kan? Untuk Umar dulu bertanya, kalau enggak payah tonton sekarang. Jelas ya? Jadi sabar tidak bermaksiat. Dicaci maki orang, enggak, saya puasa. Katanya puasa dapat pahala yang tidak terkira. Maksud kira. Jadi ternyata Allah sangat suka pada orang puasa. Buktinya Nabi ingin amalannya diangkat waktu sedang puasa. Kaum muslimin, amalan kita kan diangkat setiap hari. Berapa kali diangkat setiap hari? 2 kali, ya kan? Yang amalan malam diangkat sebelum siang, amalan siang diangkat sebelum malam. Yata'aqabuna malaikatu fikum. Nah, jadi malaikat ganti shift laporan harian. Ternyata memang manajemen Allah Ta'ala itu luar biasa ya. Ada laporan harian, ada laporan pekan, yaitu Senin dan Kamis. Nabi ditanya pula tentang puasa Senin Kamis, katanya amalan diangkat pada hari itu. Saya ingin juga amalan saya diangkat dalam keadaan berpuasa. Kaum muslimin, capek betul, capek. Hadis belum selesai. Kalau capek istirahat dulu. Di kedua, ada mana panitia? Saat tadi. Berkedua kita. Enggak. Selesaikan malam ini. Kalau enggak berhutang saya. Baik. Tengok-tengok jam sudah jam 8:30. Kalau saya sih tahan sampai jam 12. Dulu, sekarang enggak. Karena kami di Teluk Petai asli sampai jam 12 masih ngaji, mulai lepas isya. Kalau tetap mau kita coba aja. Ada mantrek? Tinggal satu lagi aman. Yaitu kata Nabi Alaihissalam tadi, jadi ingin dia amalannya diangkat dalam keadaan berpuasa. Ternyata puasa saja kaum muslimin, walaupun sangat dicintai Allah, ternyata ada hal yang sangat dibenci Allah, dan Allah berjanji siapa yang menghubungkannya Allah sambung dengannya, dan siapa yang memutusnya Allah putuskan hubungan dengannya. Resikonya apa? Laporan tidak diproses.
Jadi memang walaupun syarat lengkap, administrasi lengkap, amalan oke, tapi ada penghalang diterima dan diproses. Tahu juga? Tahu juga? Enggak ya? Allah SWT ketika menerima laporan amalan mingguan itu, dia katakan bahwasanya setiap amalan itu diproses kecuali ada orang yang sedang, ada dua orang. Satu musyrik, orang yang membuat syirik. Sehebat apapun amalannya, kalau syirik tidak berlaku satupun amalannya. Nabi saja diancam oleh Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Pada Nabi mungkin buat syirik, Nabi mungkin berbuat syirik, tidak. Tapi saking besarnya masalah ini, Nabi diancam juga oleh Allah. Kalau kau syirik, maka amalanmu batal. Wa takunanna minal khasirin. Kamu jadi orang merugi. Orang merugi itu artinya kafir. Nabi tidak mungkin, tetapi Allah ingatkan. Makanya Nabi kita alaihissalam selalu memperingatkan kita untuk tidak menempuh jalan-jalan menuju kesyirikan. Ketika ada seseorang menyamakan Nabi dengan Allah, Masya Allah wa syi'ta, jangan, kata Nabi. Yang berlaku apa yang Allah kau inginkan, apa yang Allah inginkan dan yang kau inginkan. Kau telah menjadikan Allah, saya sebagai tandingan Allah. Tidak. Qul Masya Allah thumma syi'ta. Pakai dan saja tidak boleh, harus kemudian. Artinya kehendak Nabi di bawah kehendak Allah. Lalu Nabi pesan lagi, kalian jangan jadikan kuburanku tempat beramai-ramai beribadah, karena akan peluang syirik akan timbul di situ. Makanya di awal Islam dilarang umat Islam ziarah kubur. Kenapa? Karena sesatnya umat-umat dulu jahiliyah karena mengkultuskan kuburan. Maka Nabi larang pula, jangan sholat menghadap kuburan. Makanya kalau ada kita sebut, jangan buat kuburan depan mihrab masjid. Karena itu Nabi yang larang, bukan kita. Kemudian jangan dibina kuburan, karena kalau dibina apalagi kiai, nanti jadi tempat ngalep murka. Oh, jangan tuh bilang ada dalam kitab Ustaz, ada ulama yang bolehkan. Memang dulu masa jahiliyah tidak ada yang bolehkan. Karena perkataan ulama membolehkan sihir saja, ada ulama yang bolehkan. Mau tahu? Ada kitab sihir. Jadi ada dalam kitab bukan menjadi hujjah, kecuali ada dalam kitabullah, Al-Quran atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat kiram. Jadi satu, tak akan diampuni syirik. Yang kedua, siapa? Illa rajulan bainahu wa baina akhihi syahna. Antara seorang yang dengan saudaranya tidak berbaikan atau bermusuhan. Apa kata Allah kepada para pencatat? Amhiluhuma hatta yastaliha. Undur proses laporan amal mereka sampai keduanya berdamai. Sampai keduanya berdamai. Kalau tidak damai, ada kontraktor berkelahi cair. Kagak cair kan, sampai mereka berdamai dulu. Allah juga begitu, tidak suka orang-orang yang berselisih.
apapun sebabnya. Makanya sebab-sebab perselisihan harus selalu dihindari dan dijauhi. Apa sebab perselisihan? Tak tahu juga ya. Satu, karena syahwat. Kalau syahwat sifatnya pasti materi, pasti duniawi. Ya, karena berbantah gara-gara tanah 1 jengkal. Ada berbantah gara-gara tanah 1 jengkal? Ada. Tentu ada juga. Nah, coba apa namanya? Saya pernah dibelikan mak saya tanah di hutannya. Kemarin kena proyek apa? Tol, tapi setelah dijual pula. Nah, jadi ketika dibeli ukurannya 1,5 hektar. Setelah meninggal orang tempat kita membeli itu ada yang komplain. Terambil tanahnya 1/4 hektar. Masya Allah, tak tanggung-tanggung 1/4 hektar. Masalahnya setelah pemilik yang kemarin tempat kita beli meninggal, baru dia bilang, kenapa tidak kemarin? Abang saya itu marah, dia nak bawa barang pula ke sana. Jangan bang, bilang. So kalau abang yang bawa barang nanti tentu saya yang kena. Kan ada semua. Ginilah bang, kalau dia bisa buktikan, jangan kasih 1/4, kasih 1/2 hektar, tapi jangan berkelahi. Dosa saya. Saya bilang seperti itu, dosa tidak saya? Dia minta 1/4 hektar, saya kasih 1/2 hektar, dosa saya? Tidak kan? Tapi jangan berbantah. Ya, untuk apa tanah itu? Nanti kita berkalang-kalah duanya. Penting abang jangan berkelahi sama dia. Ya, berarti itulah rezeki kita. Walaupun sebenarnya mempertahankan hak itu boleh dalam Islam. Bahkan sebagian orang mengatakan wajib. Tapi yang memaafkan demi memperbaiki keadaan itu lebih utama. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan menormalisasi hubungan, Allah yang tanggung pahalanya tanpa batas lagi. Jelas ya? Jelas. Saya tidak akan punya waktu saya untuk ke hutan itu. Kalau tidak sempat ke hutan, saya tidak bisa saja ke sini. Yang suruh saya ke hutan lagi lah, tidak pernah saya sejak kecil di hutan. Hampir jadi orang hutan saya. Iya. Anda percaya, tengoklah kaki saya banyak pautannya, tanda-tanda ke hutan tuh. Mau nengok? Tidak usah lihat. Udah sedang main di hutan tuh. Sekarang jangan suruh ke hutan lagi, paham? Nanti jadi orang hutan beneran ini. Jadi tidak ada waktu saya ke hutan lagi. Atau hutan mau saya ke hutan? Ini tidak ada kajian lagi. Besok jangan undang lagi. Mana Ustaz? Di hutan. Ngapain? Ya kerja lah. Saya garap pula. Yang pergi bisa digarap. Saya bisa kalau untuk menghilangkan dia. Ini kan udah gemuk sekali gara-gara di kota. Kalau di hutan kan banyak kerja kita. Jadi kalau muslimin jangan sampai berkelahi. Amhiluhuma hatta yastalihah. Nah, di laporan tahunan atau di bulan Sya'ban, dalam hadis disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Ad-Dalail dan juga Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dengan sanad yang jayyid dari Mu'az ibn Jabal radhiyallahu ta'ala, Nabi mengatakan, idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban ittala Allahu ala ibadihi aw ala khalqihi faghafara li kulli ahadin illa li rajulain li musyrikin aw musyahid. Apabila datang setengah atau malam setengah bulan Sya'ban
atau pertengahan bulan Sya'ban. Allah memperhatikan seluruh hambanya, lalu dia ampuni semua orang, maksudnya orang Islam ya, illa lil musyrik, kecuali yang melakukan syirik, au musyahid, atau yang sedang panas-panas. Syahan itu kan panas, maka disebut syahnul jawal, mencas HP. Panas nggak? Cas kan panas. Jadi musahin, orang yang panas-panas. Kalau panas-panas tidak bisa berkawan. Artinya orang yang sedang bermusuhan. Sebab permusuhan tadi ada berapa? Bilang baru satu, saya jelaskan yaitu syahwat. Yang kedua apa? Yang kedua syubhat. Syahwat melahirkan maksiat. Seperti syahwat ingin dapat harta, akhirnya judi, akhirnya korupsi, akhirnya mencuri, akhirnya menipu, dan lain-lain. Ini lahir dari syahwat. Atau awal berbini, cuman anjak pula bini tetangganya. Itu setan tuh pandai sekali, rumput tetangga lebih hijau dari Sumatera, itu masalah tuh, makanya jangan ditengok-tengok juga. Jelas ya? Masa kalah sama orang jahiliyah. Tarafatun Na'ad diceritakan, ketika tetangga perempuanku keluar dan terlihat saya lari ke dalam lagi, sampai hilang bayangannya baru saya keluar lagi. Bukan ngintip ya, jangan salah paham bro. Nah, kalau kita enggak dipelototin terus, akhirnya nampak ulah ancak bini orang daripada bini kita. Ini bahayanya syahwat. Atau orang bini dua, nak bini dua pula. Orang tuh dapat izin istrinya, awak tak dapat izin, kelahi pula sama istri. Syahwat. Gara-gara menyelamatkan janda orang, istri jadi janda pula. Tak boleh. Ini gara-gara syahwat. Atau orang tenar awak endah, orang viral awak endah, akhirnya bikin fitnah, bikin ghibah, syahwat. Jelas ya? Ada syubhat melahirkan anak syahwat. Apa biasanya? Bid'ah, kata Ustaz ya, orang bikin panas dengan orang antum. Yang lah bilang bid'ah, kesesatan. Melahirkan kesesatan. Nama lainnya? Nama lain kesesatan? Nama lain kesesatan? Bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Orang tersesat pasti karena syubhat. Apa makna syubhat? Tidak jelas ya, dikira benar ternyata salah. Sebuah contoh lah ya, contoh nyata yang saya alami sendiri. Menurut tonton saya pernah tidak tersesat? Yang nuduh itu. Saya sering tersesat jalan. Suatu malam saya dengan kekasih salah. Kepada minum istri tidak boleh sebut kekasih. Amat naang lah dengan istri saya. Dari kota menuju Panam, dari Jalan Durian kan kalau belok terus Soekarno-Hatta kan lewat SKA kan. SKA ada acara kayaknya, macet. Akhirnya saya kira, kan boleh lagi mas saya kira lewat jalan terus ke ujung. Dulu saya tidak tahu karena baru pulang waktu itu. Akhirnya saya tanya sama kekasih, sama istri,
Dia kan orang tinggal di Pekanbaru, SMA 3 tahun, di kuliah UNRI 5 tahun. Berapa lama? 8 tahun. Kan kalau saya patut saya mengira dia tahu jalan. Sah? Sama sekarang tuan-tuan, Asrifu tamat Darun, Darun Nahdha, kiai kan? Ya tentu tuan-tuan kira dia berilmu, itu sah saja. Dia menguasai ilmu banyak. Karena di Darun Nahdha kita belajar agama, Ustaz ya. Woi, kitabnya sampai jual kerbau kita beli kitab kan? Dari kelas 1 kalamuna lafzun mufidun kan gitu. Hafal nahwu dia main-main. Akhirnya saya mengira beliau tak mungkin salah jalan. Saya mengira istri saya yang pengalaman di Pekanbaru tak mungkin salah jalan. Saya ikuti arahannya, lurus aja cukup. Awal lurus lah. Sampai di jalan Kepalas itu, nah, mana sayang? Ya, saya bingung, dia pun mulai linglung. Karena mungkin ngantuk juga itu kan, karena malam jam 11 malam. Jam setengah 11 lebih kurang. Lalu dilihatnya ada tower Telkomsel sebelah kanan, itu arah Panam juga ada tower. Dikira tower satu aja, bukan. Awak karena nggak tahu, tentu percaya sama orang yang kemungkinan tahu. Saya ikutin, belok kanan. Semakin lama semakin gelap. Ini salah enggak nih? Enggak, terus aja lah dulu katanya. Yalah terus. Akhirnya sampai ke Siak 2. Ya Allah. Udah mulai terbayang, saya dulu pernah ke Dumai malam-malam lewat sini kan. Tapi karena belum pasti juga disuruhnya turunlah tanya dulu katanya. Anda tempat gelap sebenarnya enggak mungkin nanya di sini kan. Salah tanya nanti kan. Akhirnya jalan terus, malu berdanya jalan terus. Akhirnya sampai di Jalan Umban Sari dekat masjid. Ada apa saya? Sebab saya sering lewat situ. Oh, memang tersesat. Kenapa tersesat? Subuhat. Apa subuhatnya? Ini ulama ini tidak mungkin salah. Dia pengalaman di Pekanbaru 8 tahun lamanya. Tidak mungkin, tidak tahu. Tidak mungkin tidak tahu jalan. Ini Ki Haji Buya Godang, tidak mungkin salah. Betul lah. Ini yang terjadi. Ini Pak Haji ini tidak mungkin keliru. Akhirnya saya ikuti. Setelah nyata oleh saya dia menyesatkan. Saya tidak pedulikan lagi tempat tuanya. Pokoknya kamu tidur aja lah. Saya harus cari jalan selamat sekarang. Nah, karena saya tidak tahu berarti ikut kanan salah. Betul, saya patah ke belakang lagi. Pokoknya kamu tidur aja, tidak usah kasih fatwa lagi. Ternyata fatwamu menyesatkan. Karena ilmunya tidak kokoh rupanya. Rupanya jalannya hanya sekitar nangka, atas kurun, dan tanah. Untuk daerah Palas belum pengalaman rupanya. Cuma dipaksa-paksain juga. Itu kan tidak mau juga dia turun peringkat kan. Saya 8 tahun bukan baru masa tidak tahu jalan kan gitu kan. Sama. Saya lama di pondok masa tidak tahu. Akhirnya tidak mau ngaji lagi. Itu penyakit yang banyak. Jelas. Karena sudah lama di pondok masa ngaji lagi. Berarti tidak berubah, nanti subuh tetap 2 rakaat juga katanya. Akhirnya subuhat. Jelas ya? Nah, subuhat juga membuat kita berpecah. Buktinya, lihatlah betapa banyak masjid bermasalah karena satu ikut subuhat, satu ikut dalil. Akhirnya ahlu subuhat menyangka mereka dalam kebenaran, dan tentu ahlu sunnah lebih patut menyangka mereka dalam kebenaran karena jelas. Ketika bicara nanti tentang satu ibadah, adakah Nabi ajarkan? Oh enggak. Adakah Nabi suruh? Enggak. Ada sahabat ngamalkan harus setuju, ada Nabi juga tidak. Jangan kerjakan sesuai. Karena
Tuan-tuan, saya juga sudah mengalami semua pekerjaan tanpa SK tidak ada gaji. Paham? Walaupun kerja baik. Mau tahu juga? Saya banyak pengalaman. Ya, saya kerja di taraf internasional. Tahu taraf internasional? Wih, ya pesertanya orang dari dunia luar dan dari negeri kita. Yang hadir wakil presiden, awak salah satu penitiannya, jadi MC. Tahu MC? MC nggak tahu, kayak protes dia tentang. Cuma dia di masjid sini. Kalau kita kan di taraf internasional. Saya ditunjuk main comot aja kayak gitu, ditunjuk gitu aja. Selesai acara ada gaji, ada SK, ada apa namanya? Ada honor. Tanya sama saya, enggak. Apa sebab? Tidak ada SK. Jelas. Jadi jangan sembarang berbuat kalau tanpa SK. Kalau mau gaji. Tapi kalau nak kerja saja, tidak ada masalah. Pokoknya saya kerja aja, gaji tidak apa-apa. Rugi tidak masalah. Jelas? Makanya saya setiap disuruh saya tampil terus, tidak ada masalah. Dan ini berulang, sering terjadi, tidak ada masalah. Sebab saya tidak mengharap gaji lagi, karena sudah terbiasa. Jadi ketahui kalau tuan-tuan beramal ibadah, mau tidak tanpa pahala. Nah, makanya jangan buat tanpa SK dari Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. SK itu namanya dalil. Makanya setiap ceramah sekarang kita berhak untuk mempertanyakan dalil. Mana SK-nya Ustaz? Mana SK seperti tadi kada tuntut minta kan apa dalilnya? Masih katakan jelas. Kalau tidak ada dalil, jangan coba-coba. Menyesal nanti di akhirat kan tidak ada revisi kan. Kalau di dunia ada revisi kan, tidak cair bulan ini, mungkin bulan depan bisa ditunda bayar. Ada tunda bayar aja sudah menjerit tuan-tuan buatnya, apalagi sama sekali tak dibayarkan. Oleh sebab itu, nah dua ini syahwat melahirkan permusuhan. Coba lihat orang berjudi sering berkelahi, orang mencuri sering masalah, berzina pula, na'udzubillah. Demikian juga dengan orang ahli syubhat dalam Islam, memecah belah umat. Jadi jangan dibilang ngaji sunnah itu pecah belah umat, tapi bid'ah lah yang memecah belah umat. Coba lihat yang 72 itu ahli bid'ah atau ahli sunnah? Serius ini, libat atau ahli sunnah? Ahli sunnah ya. Yang satu ahli bid'ah. Nabi yang bilang bahwa yang selamat itu ada ahlus sunnah wal jamaah. Siapa ahlus sunnah wal jamaah? Nabi dan para sahabat. Karena Nabi menjadikan indikator golongan selamat siapa yang mengikuti saya dan sahabat saya beragama. Dah selesai. Jadi enggak ada di zaman seperti kata Imam Malik, enggak ada zaman sahabat, zaman Nabi, jangan masuk ke bagian dari agama di zaman kita. Ma lam yakun dinan fi zaman Nabi alaihi wasallam la yakun dinan fi zamanina. Nah, kira-kira tuan-tuan melihat enggak bagaimana perselisihan timbul karena syubhat. Saya tadi untung istrinya, makanya tidak berani saya marah kan. Kalau sempat saya marah besok pagi tidak buat sarapan, tidak usah marah, masa cara kayak itu. Saya suruh aja tidur aja sayangnya, udah selesai. Daripada dia sibuk-sibuk, nanti bikin syubhat baru pula lagi. Sesat lagi saya. Akhirnya saya suruh dia tidur aja lah, istirahat. Yang mufti-mufti seperti ini jangan disuruh berfatwa lagi, karena fatwanya main rasa-rasa dan main kira-kira, tidak berdalil. Dalilnya tower Telkomsel, dia tidak bisa membedakan tower yang dipanam dengan tower yang dipalas. Kan iya,
Kan banyak juga yang berdalil tapi dalilnya tidak tepat. Gara-gara tower, tidak dia bisa bedakan tower Panam dengan tower Palas. Makanya dalilnya ada. Akhirnya keluar statement, selama masih punya dalil jangan disalahkan. Antum salah dalil, hanya terjadi perselisihan. Nah, yang perselisihan seperti ini membuat kita berpecah, tidak berbaikan. Kata Allah SWT termasuk yang tidak diampuni. Ini bukan saya ya. Mujahid murid Ibn Abbas mengatakan, musyahid di sini maknanya adalah ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Sedangkan Sufyan bin Uyainah mengatakan ahlul bid'ah wa ahlul dunia, termasuk ahli dunia. Artinya maksudkan dua-duanya, perselisihan karena syahwat dan perselisihan karena syubhat. Oleh sebab itu hindarkan semuanya. Hindarkan syahwat yang membuat kita berselisih. Tapi kalau syahwat yang buat kita bersatu, jangan dihindarkan. Paham kan? Kalau tidak paham Pak, ya buka judul baru nanti. Kan ada syahwat yang tidak menimbulkan permusuhan, justru memperkuat kesatuan dan persatuan. Pahamlah itu, nanti dah pulang. Itu harus ditingkatkan. Harus ditingkatkan. Yang syahwat yang bikin perpecahan itu yang harus dihindarkan. Jelas? Nah, tentu yang paling utama di sini adalah antara anak dengan orang tua, antara suami dengan istri. Kalau istri antum tidak mau minta maaf, antum aja lah minta maaf. Karena mereka senang sekali kalau kita minta maaf. Ya Bu ya? Ibu-ibu, ya kan? Nah, itu rumusnya itu. Biar kita tidak salah, kita tidak akan pernah menang. Lawan mereka tidak pernah menang. Debat, mereka punya kosakata lebih banyak. Adu otot nggak bisa juga. Sebab kalau menang, apa kata orang? Bini melawan juga. Kalau kita kalah lebih parah lagi. Mak, bini aja tidak lawan gitu. Jadi oleh sebab itu memang istri itu bukan untuk berlawan, tapi untuk berkawan. Dah, lawan debat kalah kita, lawan otot ngalah kita. Dah, menang jadi abu, kalah menang jadi arang, kalah jadi abu. Itulah dengan mereka. Ya dengan mereka. Makanya sering-sering minta maaf. Apalagi di bulan Syaban ya. Ya, minta maaf aja lah. Langsung keluar kopi susu dulu ya. Tapi kalau tidak minta maaf hati-hati. Nah, terima kasih ya. Kita jumpa. Ini kan termasuk yang kita lalaikan banyak ini, yaitu untuk memperbaiki hubungan sesama kita. Karena Allah sadarkan terima tak terima dari situ. Siapa yang tidak berbaikan diundur proses. Diundur proses. Kalau mau diproses, segera berbaikan. Jangan ada dendam. Dendam itu bikin berat hidup ini. Berat hidup kita. Oh, sakit aja justru semakin antum simpan semakin sakit. Mau saja sakit, hilangkan, buang itu. Seburuk apapun orang pada kita, cepat buang. Sehingga tidur tidak kita pikir lagi, makan tak ingat juga. Akhirnya makan lomak, tidur nyenyak. Mau nggak makan lomak, tidur nyenyak? Indah itu. Demikianlah, terima kasih dan mohon maaf. Akhirnya sampai juga jam 9 ya. Ini jauh juga, ketua. Ini jauh juga ya. Resikonya biasa setengah jam lagi. Kita lihat dulu ya. Udah tak bayar. Baik. Ini kesimpulannya, apa hukumnya berimam dengan orang yang dikerahkui melakukan kesyirikan? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT,
dikeragui, berarti kan belum pasti. Belum pasti. Maka pada hukum asalnya orang Islam itu ya mesti bertauhid, hukum asalnya. Nah, menghukum orang musyrik atau kafir atau fasik itu tidak bisa sembarangan. Nah, sini, sini. Masya Allah. Berapa mungkinnya? Cukup. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Nih, ini 2 halaman pula ya. Satu. Jadi kita mengafirkan atau mensyirikkan perbuatan tidak otomatis mensyirikkan orangnya. Ini pembahasannya agak pelik sedikit. Saya coba sikat aja ya. Ada 5 hal yang harus kita pastikan. Pertama, yang melakukannya orangnya harus akil. Artinya orang yang normal akalnya. Yang kedua, harus orang balik. Kalau anak-anak, karena anak-anak kan bisa jadi imam kan? Sah? Kalau anak-anak melakukan belum balik, berarti dia tidak bisa dihukum syirik atau kafir. Jelas? Nah, yang ketiga, orang yang melakukan itu mesti tahu itu syirik. Mesti tahu itu syirik. Jelas ya? Kalau dia tidak tahu, tidak bisa kita hukum dia musyrik atau kafir atau fasik. Mesti dia tahu bahwa yang dilakukan itu adalah syirik. Sebab masalah ini jangankan orang awam biasa. Ya, saya mendengar seorang profesor doktor saja, bahkan tamat luar negeri, tidak duduk masalah ini sama dia. Misalnya, kan kalau orang-orang dulu kan ada sesajen untuk Dewi Sri, masih ingat? Kalau mau panennya bagus, pakai sesajen untuk Dewi Sri. Ada bacaannya itu. Kalau dia bilang, kita rubah aja bacaannya dengan tahlilan atau salawatan. Jadi syari'i, akhirnya jadi syirik syariat. Ya. Kan lucu banget. Tapi ini orang, bukan orang jahil ya, mohon maaf ya, bukan orang biasa, profesor doktor, tamatan luar negeri, Arab lagi. Iya, pandai bahasa Arab. Tapi dia mengatakan seperti itu. Berarti masalah ini bagi dia mungkin belum putus masalahnya. Jadi belum alim dia dalam masalah, jahil dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Dikiranya dengan berubah bacaan syirik bisa menjadi tauhid. Yang seperti ini semua jenis syirik nanti akan syariat bagi dia. Jadi sesajen di pantai laut selatan berubah jadi tahlilan. Dan yang berpikiran seperti ini banyak di antara para asatizah. Nah, yang seperti ini kan susah kita. Sah? Yang keempat, dia melakukannya mesti dalam keadaan sukarela, bukan karena dalam tekanan dan paksa. Pernah dengar kisah ayah Buya Hamka dipaksa sujud ke matahari? Pernah kan? Dengar di mana? Di saya juga ya. Nah, disuruh sujud dengan banyak para kiai dan abu yang ditangkap oleh Jepang. Semua ngambil rukhsah karena di bawah tekanan ancaman ditembak kalau tidak mau. Semuanya ngambil rukhsah dan bagi mereka sah karena mereka terpaksa. Apakah mereka musyrik? Tidak. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Dulu Ammar bin Yasir terpaksa mengucapkan kalimat syirik padahal hatinya tetap beriman pada Allah SWT, maka tidak terhitung syirik. Kecuali ayah Buya Hamka, dia memang tidak mau sujud.
Karena baginya mati dalam keadaan mulia dengan tauhid lebih baik daripada terhina dengan syirik. Walaupun rukhsah boleh. Berarti tidak boleh dalam keadaan tertekan. Yang kelima, dia melakukannya dengan sengaja, bukan karena silap. Karena ada orang kadang-kadang mengatakan sesuatu kekufuran, tapi karena silap, tidak sengaja. Ada contohnya? Ada contohnya. Dalam hadis disebutkan, seorang yang kehilangan untanya dengan bekal-bekalnya tengah padang Sahara. Ini ibarat orang kehilangan kapal di tengah samudra. Kalau ingat unta di padang Sahara seperti kehilangan kapal di tengah samudra, mau kemana? Tetap tak pernah melakukan itu. Akhirnya dicari, tidak dapat. Akhirnya kecapean berlindung di sebuah pohon. Pas terbangun, tiba-tiba ontanya ada di depannya. Apa dia bilang? Lompat dia saking gembira, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah. Dia silap karena terlalu gembira. Ada contoh lain? Ada. Ketika seorang terlalu takut pada Allah, akhirnya dia wasiatkan kepada anak-anaknya. Karena dia terlalu takut disiksa Allah. Jadi bukan tak yakin dengan Allah Maha Kuasa, enggak. Akhirnya dia berusaha untuk menghilangkan jejaknya. Wasiat kepadanya, kalau saya mati nanti tolong dibakar saya sampai jadi abu. Setelah itu masukkan abu saya itu ke dalam laut. Karena nanti kalau sudah begini nanti saya ditemukan oleh Allah diazabnya karena dosa-dosa saya. Ini orang berbuat karena terlalu takut, hanya berbuat salah, dan perbuatannya ini syirik, ini kufur. Tapi ketika Allah kumpulkan kembali, Allah bangkitkan, karena Allah Maha Kuasa. Apa yang membuat kamu melakukan itu? Ya Allah, karena takut berlebihan kepadamu, maka Allah maafkan. Jelas? Jadi salah karena terlalu gembira, tidak sengaja, atau salah karena terlalu takut dan juga tidak sengaja. Jelas? Jangan. Pertama, akil. Dua, balik. Tiga, tahu bahwa itu syirik atau dua itu fasik. Keempat, tidak terpaksa atau dengan sukarela. Kelima, sengaja, bukan karena silap, bukan karena tersalah. Nah, kalau memang yang disebutkan dalam pertanyaan ini dia tahu itu syirik, kemudian dilakukan dengan sengaja, maka tidak boleh sholat di belakangnya. Tidak boleh sholat di belakangnya, karena sholat dia tidak sah. Kalau sholat dia sah, sholat makmum tidak sah, karena dia musyrik. Nah, gimana solusinya? Solusinya dia kasih tahu, karena mungkin dia tidak tahu. Tidak mau dia ngaji, dosa nanti yang bayar. Ini tadi lah mau di pondok lu tidak mau ngaji kan? Atau mungkin sudah ngaji sejak kecil, lagi ngaji subuh tetap 2 rakaatnya, boleh ngaji lagi gitu. Itu kemana? Nah, ketiga, memang para penguasa yang harus memberikan atau mencabut hak dia jadi imam itu. Apa sebab? Karena ini korbannya adalah masyarakat. Sholatnya tidak sama, saya jadi imam. Nah, kalau tidak, ya mohon maaf, bahasa kita tidak sholat di belakangnya. Allah musta'an. Jelas ya? Nah, jelas. Dan ini memerlukan hikmah yang luar biasa. Aku sama Ustaz di luar tema, janganlah. Apa yang saya lakukan jika ada barang tertinggal oleh sales di toko saya, sebab tidak ada nomor yang bisa dihubungi. Jadi apa yang sebaiknya saya lakukan? Oh, ini senang sekali. Sales itu biasanya datang lagi gitu. Nah, kalau sales kan sering datangnya, catat aja dia hari apa dia datang dan catat orangnya. Dan simpan barang itu, kalau dia barang berharga setahun, dan diumumkan.
Nanti kalau dia datang dan diumumkan, jangan sebutkan nominalnya, jangan sebutkan merek dan detailnya, kan disebutkan karena banyak ngaku nanti. Jadi sebutkan misalnya uang, siapa yang kehilangan uang, jangan sebutkan jumlahnya berapa. Yang kehilangan akan tahu dia, tapi kalau yang tidak kehilangan tidak punya kesempatan untuk nipu. Kalau anda sebutkan dengan dompet warna itu 100.000 sekian helai, banyaknya aku nanti. Kadang-kadang ada KTP-nya kan, ini KTP saudara saya nih, jadi tidak sempat jemput saya, nyebutnya siapa namanya, sebulan kan, karena kita sudah umumkan. Dan setelah setahun kalau dia nggak datang, boleh kita membaatkan, tapi dengan catatan bila dia datang nanti kita harus ganti. Baik, terima kasih dan mohon maaf, sampai jumpa kembali, dan mohon maaf sekali kalau terlalu lama. Ya, kayaknya enggak juga ya. Katanya sampai jam 12 tadi. Baik, saya minta diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sedang berada di Dimsha Travel. InsyaAllah ada yang mau ikut di awal Ramadan tanggal 19 Februari 2026. Sama-sama ketahui al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah yang lain menghapus dosa di antara keduanya. Lebih lagi, al-umratu fi Ramadan kahajjatin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang beliau bilang, al-umratu fi Ramadan kahajjatin ma'i. Umrah pada bulan Ramadan adalah sama dengan haji bersama saya. Insyaallah kita berharap kepada Allah SWT, mudah-mudahan diberikan taufik bersama kita melaksanakan dan meraih kebahagiaan ibadah yang nyaman ini. Mudah-mudahan bermanfaat di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.